semuanya, namaku Fian. Di sini saya akan menjelaskan materi yang bertopik memandang orang lain lebih penting. Di mana memandang orang lain lebih penting, sikap mengutamakan kepentingan pribadi dan kebutuhan orang lain pada diri sendiri. Dalam konteks melibatkan empati, di mana kemauan memahami sudut pandang orang lain dan berperilaku yang mendukung kebaikan bersama. Dan contohnya, jangan menghancurkan kritik yang membunuh. Yang pertama, menghancurkan jelas tidak diperbolehkan. Yang kedua, mengkritik pedas akan menghancurkan orang lain. Yang terakhir, berikan kritik yang membangun. Halo Kak Alfonso. Halo Fian. Boleh aku duduk? Ya silakan duduk Fian. Gimana kabarnya Kak Alfonso? Kabarku baik Fian. Gimana kabarmu Fian? Kabarku baik. Ya Alfonso, kelihatan kamu bingung. Iya Fian, aku bingung lagi sekarang. Kan kita udah tugaskan tapi aku belum selesai mengerjakannya. Terus waktu pengumpulannya juga udah dekat banget Fian. Dan aku bingung sekarang. Mulai aku dan teman-teman ngerjain tugas kamu yang belum selesai. Oh serius nggak apa-apa kamu bantuin aku ngerjain tugasnya Fian? Oke, nggak apa-apa. Nanti kita kerjain bareng di perpustakaan. Oh iya baik. Nanti aku nungguin Kak Fian di perpustakaan. Jam berapa ya Kak Fian? Kita jam 5. Jam 5 ya Fian. Baik. Nanti aku nungguin Kak Fian di perpustakaannya. Oke, baik Kak Alfonso. Makasih banyak sebelumnya Kak Fian udah mau bantuin aku ya. Oke, sama-sama Kak Alfonso. Sampai jumpa nanti. Ya, sampai jumpa nanti ya Kak Fian. Oke Kak Alfonso. Itulah penerapan memandang orang lain penting. Sekian dari saya. Terima kasih. See you. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfonso. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul mendengarkan dengan baik atau active listening. Nah teman-teman, mendengarkan dengan baik adalah kemampuan kita untuk memusatkan perhatian kita kepada teman kita atau guru kita yang sedang berbicara. Nah, untuk tujuannya sendiri adalah agar kita mampu memahami apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan, mau itu pun teman ataupun guru kita atau dosen kita yang sedang mengajar. Dan juga salah satu active listening ini adalah untuk kita bisa saling menghargai dan juga saling memberi rasa empati dan simpati kepada pembicara. Dan juga di akhir pembicaraan sepatutnya kita juga memberikan reaksi yang sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh teman atau guru kita. Tujuannya adalah untuk kita bisa mengetahui atau lawan bicara kita mengetahui bahwa kita mendengarkan atau menyimak apa yang disampaikan oleh teman atau guru kita. Dan active listening ini bertujuan agar komunikasi kita atau cerita kita tidak disalahartikan atau tidak disalah paham oleh si pendengar ataupun para penonton. Nah teman-teman, mungkin teman-teman penasaran gimana sih cara penerapannya. Nah kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video penerapan dari active listening. Jangan kemana-mana ya teman-teman, stay tune ya. Thank you. Dep, sekarang kan kita udah UAS nih ya. Pastikan nanti kita dapat liburan dong. Ya. Terus biasanya kalau kamu liburan tuh di mana sih Dep, di sini? Kalau aku sih karena aku masih sambil kerja kesehariannya, paling waktu liburan semester ini kalau aku mending istirahat di rumah sih, dan sesekali kalau aku pengen jalan-jalan keluar mungkin sama teman-teman. Baik. Maksudnya Devi kalau liburan pasti harus tetap kerja ya. Iya, tetap Terus kerja. waktu luangnya digunakan buat istirahat juga. Terus kalau sempet pikirannya berarti keluar jalan-jalan Iya, sama sama teman-teman. teman-teman, ya. Wah keren banget sih plannya tuh. Ya sih, kalau Kak Alfonso gimana? Mau rencana ada keluar kemana ke liburan? Oh kalau aku sih rencananya kalau mau liburannya aku mau ke Nusa Penida, karena memang sih aku juga sekarang lagi kerja, tapi kan nanti aku coba mintain kayak cuti gitu loh, cuti ya 2-3 hari lah. Aku mau ke Nusa Penida. Di sana ada teman-temanku juga. Aku sempat sih kontak mereka kayak aku mau ke Nusa Penida nih, ada arahan nggak? Kalau aku boleh tahu di Nusa Penida tuh ada apa aja sih ya? Kalau di Nusa Penida tuh
aku juga sih belum ke sana, makanya aku nanti Ingin kayak explore, ya ya. ingin explore lagi kan. Di Uluwatu udah banyak udah aku coba lah, kayak bosan jadi pengen gitu coba lah. Pengen suasana coba baru lagi ya. ke Nusa Penida gitu. Nah, teman-teman, itu tadi video mengenai active listening atau mendengarkan dengan baik, di mana ketika kita berbicara dan lawan kita juga mendengarkan apa yang kita katakan atau apa yang kita ceritakan, dan juga lawan bicara kita memberikan tanggapan atau memberikan sanggahan balik mengenai apa yang kita bicarakan, dan juga kita menggunakan eye contact yang dimana kita saling memperhatikan dan menempatkan fokus kita dengan apa yang dibicarakan, sehingga di akhir pembicaraan kita saling memberi respon agar nyambung dengan apa yang kami bicarakan. Nah, mungkin itu saja dari kami teman-teman. Kalau ada tambahan, boleh kok teman-teman sharing dengan kami. Kasih ya. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Alfonso. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah topik, yaitu menjadi pribadi yang menarik. Nah, mungkin teman-teman sudah sering bertanya atau mungkin teman-teman sudah tahu apa sih menjadi pribadi yang menarik. Nah, teman-teman, jadi menjadi pribadi yang menarik itu bukan semuanya tentang fisik ya teman-teman, tetapi menjadi pribadi yang menarik itu adalah menjadi pribadi atau orang yang bisa membawa kebaikan kepada orang lain atau membawa nilai positif kepada orang lain, sehingga kehadiran kita bisa dikenang atau bisa dijadikan contoh oleh teman-teman yang lain karena kita membawakan aura yang positif. Nah, dan juga menjadi pribadi yang menarik itu adalah menjadi pribadi yang bisa mendengarkan orang lain, bisa menghargai pendapat dari orang lain, dan menjadi pribadi yang percaya diri, yang dimana kita jangan sombong ya teman-teman. Kalau kita mau menjadi pribadi yang lebih atau pribadi yang menarik, maka kita harus menerapkan yang namanya percaya diri ya, dan juga tidak merasa sombong, tidak angkuh lah teman-teman. Dan juga menjadi pribadi yang menarik itu adalah pribadi yang saling menghargai satu sama lain. Nah, begitu dia teman-teman penjelasan singkatnya. Sekarang saya mau buat video mengenai pribadi yang lebih menarik atau pribadi yang menarik untuk orang lain. Ini dia videonya. Thank you. Oke, baik semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mendeskripsikan bagaimana sih itu Uluwatu. Mungkin teman-teman sudah pernah berkunjung atau sudah pernah liburan ke Uluwatu. Nah, mungkin saya akan juga memberikan sedikit penjelasan mengenai Uluwatu. Nah, jadi teman-teman, Uluwatu itu ya kalau kita datangnya dari Denpasar untuk menuju ke Uluwatu, kita bisa menggunakan yang namanya transportasi, yaitu mobil ataupun juga kendaraan bermotor. Kalau kita menggunakan mobil, kita membutuhkan waktu setidaknya 1 jam lebih teman-teman, karena berkaitan dengan macet juga kan. Nah, kalau kita menggunakan sepeda motor, maka kita harus menempuh waktu sekitar 40-50 menitan aja teman-teman. Dan juga kalau kita masuk ke Uluwatu, kita sudah sampai di Uluwatu, kita bisa berkunjung ke yang namanya Uluwatu Temple teman-teman, di mana Uluwatu Temple itu tempat, menurutku teman-teman, itu tempat yang paling bagus lah teman-teman kalau di Uluwatu, karena di mana di sana kalau kita sudah sampai di Uluwatu Temple, kita disajikan dengan pemandangan yang sangat terpukau teman-teman. Alright guys, mungkin teman-teman bertanya kenapa sih saya pilih presentasi tadi? Nah, gini penjelasan teman-teman. Kenapa saya memilih presentasi? Karena menurut saya teman-teman, berdasarkan penjelasan di awal, menjadi pribadi yang menarik adalah pribadi yang percaya diri. Nah, makanya aku memilih tema presentasi yang menggambarkan kepercayaan diri kita dan memberikan nilai positif terhadap teman kita atau semua yang menonton kita teman-teman. Jadi pribadi yang menarik itu bukan hanya tentang fisik ya teman-teman, tetapi juga pribadi yang menarik itu pribadi yang percaya diri, bisa membawakan nilai positif terhadap orang lain, dan juga bisa memberikan dampak yang positif terhadap orang lain teman-teman. Jadi begitu saja penjelasan dari saya mengenai menjadi pribadi yang menarik. Kalau video ini merasa kurang, mungkin teman-teman bisa searching lagi ya. Makasih. Hai guys, aku Debbie. Jadi di sini aku bakal jelasin apa sih etika berpenampilan itu.
Menurut kalian, apakah etika berpenampilan memiliki arti yang sama dengan gaya fashion? Oke, sekarang aku bakal bahas hal itu. Jadi, etika berpenampilan adalah tata cara berpakaian atau menampilkan diri secara profesional terhadap lingkungan sosial di sekitar kita. Berpenampilan bukan hanya tentang pakaian, melainkan juga sikap tubuh dan juga kebersihan diri sendiri. Tentunya hal ini akan berdampak terhadap impresi profesional kita. Yang pertama, meningkatkan rasa kepercayaan diri sendiri. Yang kedua, menciptakan kesan positif dan first impression yang baik orang lain terhadap diri kita. Nah, tanpa berlama-lama lagi, di sini aku bakal nampilin video gimana sih etika berpenampilan yang baik dan benar. Oke guys, jadi di sini aku bakal nunjukin ke kalian bagaimana cara berpenampilan yang baik dan benar saat di area kampus. Di sebelah kanan saya terdapat teman saya yang berpenampilan telah rapi dan sopan saat di area kampus. Ini tidak patut ditiru ya teman-teman. Sedangkan di sebelah kiri saya terdapat teman saya yang berpenampilan rapi sesuai aturan kampus dengan menggunakan jas, dan ini patut ditiru ya teman-teman. Oke, setelah menonton video tadi, kita harus lebih memperhatikan cara berpenampilan kita saat di area kampus ya teman-teman. See you! Halo teman-teman, aku Rizka. Jadi kali ini aku akan menjelaskan materi tentang pujian yang efektif. Nah, pujian yang efektif merupakan pujian yang disampaikan secara ikhlas dan tepat sasaran. Nah, bukan cuma sekedar bilang hebat atau pintar, tetapi pujian yang efektif mampu menyampaikan niat serta usaha baik dari seseorang. Nah, kalau pujiannya tepat, maka seorang yang dipuji akan merasa dihargai dan menjadi lebih percaya diri. Alfonso, Iya. tadi kamu presentasinya bagus banget tau? Ih, masa? Iya, tau gak kenapa? Ih, nggak tahu kenapa tuh. Soalnya Kak Alfonso tuh kalau ngomong itu kayak pembawaannya tuh asik gitu, terus public speakingnya juga bagus. Habis itu caranya ngomong tuh nggak kayak terbata-bata gitu loh. Wah, gitu ya. Makasih banyak ya. Gimana? Kira-kira gimana sih caranya biar bisa lancar itu ngomongnya? Kalau tipsku ya, kalau aku sih sebenarnya masih belajar kalau soal public speaking. Terus aku di rumah juga sering belajar kayak ngomong sendiri gitu, kayak mandi, kayak ngomong, malah teman-teman kayak gitu-gitulah. Terus kalau lihat di kaca gitu kayak ngomong sendirilah, pokoknya kayak kita itu mempraktikannya terus menerus. Kan kalau kita udah terbiasa, berarti kita bisa dong. Gimana menurutmu? Boleh deh, nanti aku coba ya. Iya. Thank you ya tipsnya. Semangat ya. Nah teman-teman, itu dia tadi contoh penerapan dari materi pujian yang efektif. Sekian dari aku, terima kasih, bye-bye. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfonso. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah materi mengenai membuat orang lain sependapat. Mungkin teman-teman sering bertanya atau bertanya-tanya, gimana sih caranya membuat orang lain sependapat? Atau bagaimana sih membuat orang lain sependapat? Nah, gini dia penjelasannya teman-teman. Membuat orang lain sependapat adalah kemampuan kita untuk menyampaikan ide dan gagasan dengan logis dan juga sopan. Dengan tujuan itu meyakinkan orang lain dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita paparkan, dan apa yang kita jelaskan tanpa mereka merasa dipaksa atau terpaksa. Nah, tujuannya adalah bukan untuk memenangkan satu debat, tetapi tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan sebuah kesamaan pandangan dengan menggunakan komunikasi yang baik. Nah, mungkin teman-teman penasaran dengan videonya ya. Nah, ini dia videonya teman-teman. Sikat. Halo Rizka. Halo Alfonso. Lagi ngapain nih? Ini aku lagi belajar soft skill. Wah, Udah Kak. kasih ya. Ih, namanya Kak. Wah, Kak, aku mau nanya dong sama kamu. Kan selama ini kita udah belajar soft skill ya, dan kayak debat terus banyak kali tuh yang kita udah pelajari dan kita serapi kan. Menurut kamu ya ilmu soft skill yang kita udah dapat sekarang ini, worth it nggak sih kalau kita terapin di lingkungan kampus sebagai seorang mahasiswa? Menurut aku sih worth it Kak ya. Karena dari materi yang kita pelajari itu kan
kebetulan kan karena kita nih sebagai mahasiswa Kak ya, jadi aku dapat dari yang awalnya ngomong cuma AE gitu, sekarang jadi lebih lancar setelah rutin nerapin soft skill untuk presentasi di kelas. Kalau menurut kamu gimana? Wah, aku setuju banget dengan pendapat kamu kan. Memang sih sebelum kita belajar soft skill ya, cara kita berbicara dengan sesama atau cara kita menyampaikan sesuatu, bahkan cara kita mengukur emosi juga kayak beda sebelum belajar belajar soft skill kan. Nah setelah kita belajar soft skill, menurutku nih ya, memang sih aku juga ngerasain kayak wah ada perbedaan nih setelah kita belajar soft skill yang kayak mengontrol emosi, terus menyampaikan pendapat, terus menghadapi seseorang atau menghadapi teman. Itu kayak adalah perbedaannya kayak tahun-tahun berikutnya kayak kita menyampaikan sesuatu kayak menggunakan nada-nada yang tidak bagus lah, dan terjadinya kesalahpahaman antara aku dengan temanku yang lain. Nah setelah kita pelajari soft skill yang pokoknya keren banget lah ini, mata kuliah yang paling keren. Aku udah bisa bedain gimana cara mengkritiknya, terus gimana cara mengkritik orang biar dia nggak merasa dikritik juga. Kayak kita berikan bagian dulu, kita berikan saran-saran gitu. Dan juga memang sih kalau menurutku juga ya penerapan soft skill di area kampus itu sangat harus kita ketahui ya, karena ya dimanapun kita bermungkin kan kita nggak sendirian di kampus itu loh. Dan kita ada teman, makanya kita perlu berbaur dan kita juga harus memiliki keahlian atau soft skill yang kita punya dengan cara komunikasi yang baik juga. Itu sih menurutku. Iya kan, berarti kayak apa namanya itu soft skill tuh berguna banget kan? Ya sangat berguna banget. Aku juga kayak kepikiran dulu semoga ini sampai wisuda lah kita dapat mata kuliah ini. Wah Riz, setelah aku mendengarkan pendapat dari kamu nih ya, rasanya kayak aku lebih bersemangat lagi untuk belajar soft skill. Karena apa? Karena memang sih soft skill itu sangat berguna banget, bukan hanya di sekitar kampus, di lingkungan sini masyarakat juga itu sangat berguna banget. Terima kasih banyak ya untuk ya. Nah teman-teman, itulah dia tadi video membuat orang sependapat dengan kita teman-teman, yang dimana kita menyampaikan ide kita, pendapat kita dengan logis dan sopan, dan juga meyakinkan lawan bicara kita dengan apa yang kita sampaikan tanpa membuat lawan bicara kita terpaksa atau tanpa membuat dia tidak enak dengan apa yang kita sampaikan. Nah buat teman-teman sekalian, itulah caranya tadi ya. Jangan lupa untuk menerapkan soft skill ini teman-teman. See you. Nah, yang selanjutnya yaitu ada mengkritik tanpa menyakiti. Tentunya secara tidak sengaja kalian pasti pernah merasa sakit hati karena mendapat kritik dari orang lain. Jadi di sini aku bakal jelasin apa sih teknik kritik konstruktif. Jadi itu memiliki arti teknik untuk mengkritik seseorang dalam seni untuk pengembangan diri dan profesionalitas. Jadi, di sini aku bakal jelasin gimana sih caranya mengkritik di waktu yang tepat dan benar. Yang pertama, kalian bisa pilih tempat untuk menghindari orang yang akan kita kritik agar terhindar dari rasa malu. Dan yang kedua, pastikan orang yang Anda akan kritik dapat menerima masukan dan saran dari yang kalian berikan. Jadi kita sekarang bakal menampilkan video bagaimana sih teknik mengkritik orang yang akan benar. Sebenarnya suara kamu bagus, aku tahu hobi kamu bernyanyi. Tapi sebelumnya aku minta maaf, sebaiknya kamu jangan bernyanyi saat lagi di kelas. Teman kamu tadi kesepian merasa terganggu. Oh gitu ya? Oh maaf aku nggak tahu. Ya, maaf ya. Iya nggak apa-apa, aku kasih tahu biar kamu lebih berubah ke depannya ya. Makasih ya sudah mengingatkan aku. Nggak apa-apa, kalau gitu aku duluan ya. Iya. Duluan ya. Terima kasih. Ya.
Nah, oke guys, jadi itu tadi dia pemaparan tentang cara mengkritik orang tanpa menyakiti. Sekian dari aku, terima kasih, bye-bye. Halo teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan berbicara dan presentasi. Yang dimana keterampilan berbicara dan presentasi adalah kemampuan untuk menyampaikan ide, informasi, atau pendapat secara lisan dengan jelas, terstruktur, dan untuk meyakinkan kepada audiens. Keterampilan ini sangat penting dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja, dikarenakan untuk membantu seseorang berkomunikasi secara efektif. Itu saja pengertian keterampilan berbicara dan presentasi dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang struktur efektif presentasi. Halo teman-teman, baik, di sini saya akan menjelaskan struktur efektif presentasi, yang dimana di dalamnya ada tiga struktur efektif presentasi. Yang pertama ada pembuka, yang kedua ada isi utama, yang ketiga penutup. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu struktur efektif presentasi. Yang pertama itu pembuka, yang dimana di dalamnya ada isi salam pembuka dan perkenalan diri secara singkat. Yang kedua, isi utama, di dalamnya ada 3 poin. Poin pertama berisi penjelasan materi, variabel data, dan contoh. Poin kedua itu menjelaskan materi secara singkat. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari materi tersebut membekali kemampuan komunikasi yang efektif, empati, dan profesional. Melalui dari mendengarkan dengan baik, bersikap menarik dan beretika, hingga mampu mengetahui, mengkritik secara konduktif, serta menyampaikan presentasi yang terstruktur. Semua materi saling mendukung agar individu mampu menyampaikan ide dengan jelas, sopan, dan meyakinkan dalam berbagai situasi.